Let me share my screen. Nah, ini ya tadi kita misalnya join dulu dengan nama, misalnya nama saya Tati. Oke, kemudian kita klik oke, I got it. Dan oh, ternyata anak-anak juga main semua nih di sini. Oke. Di mana sekarang posisi anak-anak? Kita akan lihat dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ini kan ada bla 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 likes to play football. Ini berarti sebagai subjek yang ada ditulis di sini. Yang mana yang bisa digunakan untuk mengisi di rumpang ini? Kita akan klik he. Nah, benar ya? Oke, he likes to play basketball in gym class. Dia suka bermain basketball di kelas gym. Kelas gimnastik ya. Kemudian next. Nah, oke. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Kemudian saya next gitu. He, she, we, they, you, and it are digunakan untuk pronoun yang apa? Ini sebagai subjek pronoun. Ya, subjek karena diletakkan di awal. Dia yang melakukan pekerjaan, dia yang melakukan action. Oke, misalnya kita lagi di nomor 3. Ariana Grande sang with bla 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 on TV. Nah, ini si Ariana dengan dia seorang laki-laki. So, kata kerja yang digunakan adalah him. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi nomor selanjutnya. Me, her, him, them, us, you, dan it adalah digunakan sebagai yang mana? Subjek pronoun atau objek pronoun? You love me, I love her, I love him, I love them, we love us. Nah, kata ganti yang ini termasuk objek pronoun. Ya, oke. Terus berikut. Bla 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 went to the mall together on Friday night. Nah, ini. Yang mana yang kita gunakan? Ini orangnya 1, 2, 3, 4. Dan ini yang diperlukan adalah subjek. Subjek. Ada subjek 3 di sini, we, he, dan I. Tetapi ini orangnya banyak. Berarti plural atau jamak. Kita gunakan we. We went to the mall together on Friday night. Ini. Kemudian di sini berikutnya, Kobe and LeBron are my favorite basketball players. I wish I could meet. Ini ada 2 orang, Kobe and LeBron. Saya harap saya bisa ketemu mereka. Mereka dalam bahasa Inggris yang digunakan sebagai pronoun objek adalah them. Kita klik them. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya, untuk I play Xbox every day, bla 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 is my favorite thing to do when I get home from school. Nah, kata Xbox itu bukan manusia, dia benda. Saya bermain Xbox. Apakah kita bisa ganti dengan we? No. So kita ganti dengan it ya. I play Xbox every day. It is my favorite thing to do when I get home from school. Seperti ini. Berikutnya, untuk nomor 8. Jessica is always so nice to. Jessica selalu baik pada, kepada yang objek di antara berempat ini hanyalah me. Yang he, I, dan she sebagai subjek. Seperti ini. Ya, oke. Kemudian, berikutnya di nomor 9. I love Justin Bieber's new music. Nah, new music, Justin Bieber new music, berarti apa nih? I is actually one of my favorite singer now, nggak cocok ya? Nah, Justin Bieber seorang laki-laki, kata gantinya adalah he. He is actually one of my favorite singers now. Oke, berikutnya di nomor 10. I hate scary movies, I'm afraid of scary movies, moviesnya lebih dari 1. Film-film menakutkan atau film-film horor. Jadi kita kata gantinya untuk scary movies adalah them.
Oke, let's go to the next. Untuk nomor 11, which word is an object pronoun? Mana di antara kata-kata ini yang merupakan objek pronoun? She, they, he adalah untuk subjek. Yang us ini, kami, sebagai objek. So, we use us. Berikutnya, number 12, which word is a subject pronoun? Mana kata yang subject pronoun? Langsung bisa kelihatan anak-anak? Oke, she. Okay, next. What subject pronoun could replace the nouns Jordan and Charles? Jordan and Charles ada dua, berarti kita gunakan kata they. Ya. Berikutnya, untuk what pronoun could replace the noun iPhone in a sentence? iPhone ini, iPhone di sini. What pronoun could replace the noun iPhone in a sentence? iPhone adalah benda, kita gunakan kata it. Oh, sorry. What could replace the noun iPhone in a sentence? Are you sure? It's not over just yet. Ini kok bisa nih? What pronoun could replace the noun iPhone in a sentence? Mana nih? Kok bisa me? Sebentar. Ini what's wrong? Harusnya it ya ini ya. Untuk iPhone ini kan bukan manusia. Jadinya. Saya juga gitu, Miss. Iya, lah ya. Miss Gar tadi salah input nih, salah input jawaban. Oke, sorry nanti saya perbaiki. Oke. Ini siapa tadi yang barusan bilang? Saya juga gitu, Miss tadi. Jadi nilainya kurang ya. Oke. Ya. Oke, nanti saya perbaiki. Oke. Nah, oke. Tadi untuk podiumnya yang nomor 1 Airin. Mungkin nanti kalau sudah kita pelajari bersama-sama, kemudian kita akan berlatih lagi mengerjakan pronoun, mungkin kita akan lebih bagus nilainya. Nanti saya cek lagi untuk kunci jawabannya ya. Oke, thank you. Nah, sekarang kita akan beralih ke sini. Saya matikan dulu share screen saya ya, biar saya bisa pindah ke bentar. Oke. Wait a minute. Seperti yang tadi saya janjikan, kita akan belajar pronoun. Apa saja nih? Oke. Nih, kemudian saya akan Let us see what Nikki is up to. Nikki is making a word wall with short words. She has made the word. Nah, anak-anak, kalau anak-anak lihat ya, di sini Nikki sedang bermain menata puzzle. Yang paling atas nih ada tulisan I. Di bawahnya ada it, di bawahnya ada you, kemudian they, kemudian we, she, dan he. Oke, kita lihat selanjutnya. Word wall with words I, it, you, they, we, she, he. These words are called pronouns. Pronouns take the place of. Ya, ini tadi yang sudah disusun Miki, ada I, it, you, they, we, she, and he, kita sebut pronouns. Pronouns. Apa sih sebenarnya pronouns atau kata ganti? Namanya aja kata ganti. Kata ganti adalah take place, mengganti noun. Ya, mengganti noun, menempati kata benda, Oke. Oke. Let's go on. Of a noun. He, she, and we are used for people. Untuk kata he, she, dan we kita gunakan untuk orang ya, orang. Maksudnya ini he untuk orang laki-laki, she untuk perempuan, we untuk banyak orang, artinya kami atau kita. Example,
He is my father. He is tall. She is my mother. My mother is beautiful. It is used for animals and things. Nah, tadi kata he, she, we kita gunakan untuk orang. Sekarang kalau kita untuk mengganti benda atau binatang, kita gunakan kata it. Oke. For example, it is my pet. My pet is a dog. I, you, he, and she are used for one person. It is used for one animal or thing. Oke, tadi he, she, ya, kita gunakan untuk satu orang, ya. I juga satu orang. Untuk orang. Yang kalau ini untuk satu tapi benda atau hewan, kita gunakan kata it. We is used for more than one person. Untuk we kita gunakan sebagai pronoun lebih dari satu orang, lebih dari satu orang. Tadi kalau saya kan I, ini untuk kami berarti lebih dari satu orang, kita gunakan kata we. They is used for more than one person, animal, or thing. Untuk they, kita boleh gunakan mereka ya, baik itu orang maupun hewan maupun benda yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya MS Permana, MS Putri Natasya, Fania, ada 3. Kita katakan they. Kemudian kamu punya book 1, book 2, book 3, buku 1, buku 2, dan buku 3. Itu ada 3 juga. Kita juga sebut they ya. Misalnya I have 3 books. Saya punya 3 buku. They are interested. They di sini mengacu kepada my 3 books. Oke. Example. They are my grandparents. Nah, ini kan ada 2 orang. My Grandparents artinya grandfather and grandmother. Jadinya grandparents. Kalau bahasa Jawa kata embah ya, embah. Embah itu grandparent dan grandfather and grandmother. Jadi kita gunakan kata they karena lebih dari satu. Oke. Parents are old. We all love Ricky. Nah, we all love Ricky. Kami semua mencintai Ricky. Kata we adalah kami, lebih dari satu ya. Nah, lebih dari satu. Dan kita gunakan kata we, bukan I, untuk kami. Ricky and I are friends. Nah, ini anak-anak, jika kalian mengatakan saya saja kan I gitu ya, I am gitu. Ini kenapa pakai are? Karena ada 2 orang, Ricky and I. Ricky dan saya. Ricky and I, perhatikan. Ricky dan saya menjadi we. Maka di sini to be-nya adalah are. Ricky and I are friends. Oke. Nah, itu anak-anak, coba kita sekarang berlatih. Kita akan berlatih anak-anak bisa juga menulis. Kalau ini jawabannya boleh diketik atau menulis di papan tulis yang akan saya share ya. Saya akan tulis di papan tulis. Kalian bisa menulis juga di papan tulis kalian di layar kamu ya. Saya akan share dulu.
Nah, ini. Kalau anak-anak menggunakan stylus atau pena yang bisa untuk menyentuh layar, kalian boleh untuk menyentuh. Kalau enggak, boleh mengetik pakai teks ya. Di sini, anak-anak bisa lihat ada gambar. Oh, sorry. Belum saya share lagi. Anak-anak bisa lihat papan tulis saya enggak? Bisa? Bisa. Oh iya, oke. Kembali lagi. Tidak bisa, Bu. Ya, ini baru proses dia. Tadi udah muncul, malah hilang lagi. Nih, lagi loading. Nah, ini. Saya bisa, kalian bisa kan ada tag di sini ya. Ini ada gambar pensil, ada gambar eraser atau penghapus, ada gambar teks, ada gambar catatan. Nah, ini misalnya kita akan menulis di sini. Saya akan menulis ya. Saya akan menulis teks. Misal, John is my brother. Anak-anak jangan ini, jangan nulisnya jangan yang coret-coret, yang apa namanya? Bentar ya, kalian berhenti dulu. John is my younger brother. Nah, kemudian akan saya beri titik-titik. Oke. Bentar, ini. Ini kok tulisannya nggak kelihatan. Iya ya, oke. Ada gambarnya, Miss. Ya, yang nggak kelihatan adalah oke. Bentar, saya akan pakai ini saja dulu. Soalnya anak-anak menulis semua dulu. Harusnya anak-anak nggak menulis dulu, saya menulis dulu, baru nanti ketika kalian menjawab, kalian bisa menulis. Jangan menulis sekarang semua. Jadi gambar saya hilang. Gambar saya hilang di atas. Oke. Oke, sekarang saya ulang. Sekarang. Oh, ini ada Muhammad Adriansah. Oke, makasih. Bentar, saya tulis lagi. My brother is cute. Nah, my brother is cute. Kemudian saya kasih titik-titik di sini. Oh, aduh. Hilang lagi nih. Bentar. Ibu Gar pakai ini aja. Yang satunya. Ini saya hilangkan dulu. Saya leave dulu. Saya ke sini dulu ya. Bentar. Saya balik ke Windows saya aja. Ke desktop saya. Nah, ini. Oke. Ya, misal Mesgar akan tulis di sini. My brother is cute. Nah, kemudian di sini kalian gantilah my brother is cute, bla bla bla, is 8 years old. Nah, apa isinya yang di titik-titik ini? Untuk mengganti kata my brother. Ini saya garis bawahi ya, biar kalian tahu. Nah, tadi my brother jumlahnya berapa anak-anak? 1. My brother, ya laki-laki ya. So, untuk subjek, di sini isinya apa dong? Ya, he is 8 years old. He is 8 years old. Gini. Oke. Sekarang kita akan yang kedua.
Misalnya, Maria is a diligent student. Ya, murid yang rajin. Maria is a diligent student. Bla bla bla. Studies. Ya, every day. Nah, apa dong isinya di sini? Siapa bisa? She. Good job. Oke, she. She. He studies every day. Very good. Nah, oke. Ini anak-anak sudah paham sangat. Maria is intelligent, a diligent student. She studies every day. Now number 3. Nah, sekarang John and Susan are playing in the garden. Nah, catch, are trying to catch a butterfly. Oke. Nah, anak-anak, ini ada 2 orang, John and Susan are playing in the garden. Bla 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 are trying to catch a butterfly. Apa kata ganti yang diisikan di sini? Ayo. They. They. Oke, good job. So, di sini kita gunakan kata they. Oke, great. Nah, begini. Kemudian kita garisi di sini. Ini ya. Terus, sekarang yang keempat. My cat eats bones. Kucing saya makan bones. Nah, oke. Siapa bisa mengisi yang titik-titiknya? Oke. Ulangi, Nak. Good. My cat, ini jumlah dia termasuk benda dan subjek. Ini kita kasih kata ganti adalah it. Very good. Nah, ini oke, it. Nah, ini yang untuk subjek ya, untuk subjek. Nah, bagaimana dengan objek? Dengan objek. Kita akan berlatih ya setelah ini. Sebentar, saya akan ini semua sudah saya rasa sudah mengerti. Untuk my brother, he, Maria she, John and Susan they, my cat it. Satu lagi ya, saya lupa tadi. My mother and I go shopping on Sundays. Ibu saya dan saya selalu belanja pada hari Minggu. Nah, oke. We go to supermarket. Nah, siapa bisa mengisi nih yang titik-titiknya? We. Oke, good job. Nah, oke, saya di sini isi ya sesuai dengan yang sudah kalian jawab. We go to supermarket. Oke, saya garis bawahi my mother and I. Nah, oke. Ini seperti ini. Oke, it's really great all of you understand how to give pronoun in every sentence dengan melihat ini ya siapa gitu ya. Kemudian kita ganti dengan kata bendanya. Oke. Sekarang saya akan tutup dulu screen-nya. Wait a minute. Tadi anak-anak udah screenshot nggak ya jawabannya ya? Udah, oke. Wait a minute. Nah, ini ya.
Masih jalan nih ininya layarnya. Bentar. Nggak mau besar nih layarnya, bentar. Ya, oke. Saya share lagi sekarang biar anak-anak bisa tampak di desktop. Oke, sekarang sudah bisa lihat ya. Oke, ini anak-anak kita lihat untuk number 1. Rosalie gave her sister a blanket. Rosalie memberikan blanket kepada saudara perempuannya. Yang digaris bawahi adalah kata Rosalie, yaitu she. Nah, sekarang ada beberapa soal yang bukan hanya subjek di sini, tetapi juga ada objek. Perhatikan di nomor 2, anak-anak, nomor 2. The children told their mother why they were late. The children told their mother why they were late. Ini kalau diisi, kita gunakan their mother. Ibunya berapa ini jumlahnya? 1 atau lebih dari 1? 1 ya. Ini mother-nya nggak ada S-nya nih. Ya, 1. Nah, kata dia untuk objek perempuan adalah her. Jadi nanti kata gantinya di sini adalah the children told their mother why they were late. The children told her why they were late. Jadi di sini nanti isinya adalah her. Nah, sekarang nomor 3. My father replaced the broken light bulb. Nah, my father ini sebagai subjek. Coba lihat. Ada di depan nih. My father replaced the broken light bulb. My father mengganti bola lampu yang rusak. Siapa bisa menjawab nomor 3? Apa kata gantinya? He. Yes, okay, great job. He replaced the broken light bulb. Number 4, nomor 4. The teacher gave Philip a new pencil. The teacher gave Philip a new pencil. Ada Philip di sini. Yang melakukan siapa? The teacher. Objeknya siapa? Philip. Philip laki-laki atau perempuan? Laki-laki. So, siapa bisa mengisi di sini? Halo? He atau him? Halo? He atau him? Him ya. Bentar ya, ini saya copy aja di sini biar kalian bisa semua di sini ya. Oke. Saya taruh di sini. Ini tadi nomor 1 Rosalie-nya jadi C karena yang di garis bawahnya adalah Rosalie ya, Rosalie. Kemudian ini isinya C ya tadi ya. Kemudian yang di nomor 2, let's give number. Nah, oke, the children told her mother they were late. Tadi adalah di sini isinya. Tadi yang di garis bawahnya adalah their mother ya, their mother. So, isinya adalah her. Nah, sekarang my father replaced the broken bulb. Kata yang di garis bawahi tadi adalah my father. Di sini kita isi he. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 barusan tuh. The teacher gave Philip a new pencil. Tadi yang di garis bawahi adalah Philip sebagai objek. So, kita gunakan kata him. Seperti ini anak-anak, him. Sekarang nomor 5. Oke, sekarang nomor 5. Saya gunakan kata the cat yang di garis bawahi. Coba anak-anak, apa kata ganti yang digunakan untuk mengganti kata the cat? Coba katakan. Jumlah cat-nya berapa? 1 atau lebih dari 1?
Lebih dari satu. Lebih dari satu. So, kalian gunakan kata it atau they. They. Iya, They. great job. They. Okay. And then number 6, Felicia sold her old toys at a yard sale. Nah, sekarang yang saya garis bawahi adalah her old toys. Perhatikan kata toy, artinya mainan, toys, mainannya lebih dari satu. Her old toys. Berarti Felicia sold benda-benda mainannya at a yard sale, pada obral di halaman. Nah, anak-anak, her old toys ini lebih dari satu, berarti kata gantinya adalah mereka, tetapi dalam bentuk objek. Apa kata ganti mereka dalam bentuk objek? They atau them? Them. Oke, great job. Nah, terus berikutnya, my brother and I. Ini yang saya garis bawahi adalah my brother and I. Kakak dan saya going to the movies, pergi ke gedung bioskop. So, apa pronoun yang cocok untuk digunakan mengganti my brother and I? They. Kami atau mereka? Kami. Ya, bahasa Kami. Inggrisnya apa? Kami. Bahasa Inggrisnya apa? We. We. Oke. Oke, marvelous. Okay, I like you the way you answer my question. Okay, the next, your uncle is taking you and me. Saya garis bawahi. Pamanmu membawa you and I, kamu dan saya, to the library this afternoon, ke perpustakaan sore ini. Nah, ini membawa kami atau membawa kalian, you and me, kami atau kalian? Kami. Kami, Kami. good. Ada saya itu kami pasti ya. Kalau you and siapa itu kalian. Nah, kami. Kami dalam bahasa Inggris yang tadi sebagai subjek adalah we, yang sebagai objek adalah yuk. Us. Ya. Us. Ini bacanya us. Jadi your uncle is taking us to the library this afternoon. Number 9, the last but one, nomor 1 dari bawah. I found the key on the table. Sekarang ada kata key, kunci. Ini pelajaran minggu lalu. Key, kunci. Kemarin kan ada car key, kunci mobil. Jumlah key-nya anak-anak lihat. Satu atau lebih dari satu? Satu. Satu. Ini benda atau manusia? Benda. Benda. So, kita gunakan he atau it? It. Yeah. I found the key on the table. I found it on the table. The last, the soup is delicious. The soup is delicious. Kita lihat ini, the soup is delicious. Ini benda atau manusia? Benda. Benda. Oke, kata gantinya apa dong? It. Mam, itu kok sama, Mam? Yang it yang nomor 9 sama it yang nomor 10. Yang nomor 9, lihat it-nya pakai huruf kecil untuk i. Ini menunjukkan bahwa sebagai pronoun objek pronoun. Yang ini di nomor 10 sebagai subjek pronoun. Ini kan mengganti subjek the soup. So, kita tulis i-nya pakai i besar. I found the key on the table. Kata it mengganti kepada the key. Kalau kita letakkan di sini kan nggak bisa kita tulis pakai huruf besar ya. I found it on the table. Oke, great job. Ini benar-benar luar biasa. Sekarang, Miss Gar akan ini dulu, akan tampilkan sekali lagi untuk videonya sehingga semua anak akan paham bagaimana kita bisa menggunakan subjek pronoun dan objek pronoun dengan benar. Oke, sekarang saya ganti share video. Saya lihat di sini ya. Let us see. Miss Gar matikan dulu kamera biar videonya bisa terlihat dengan baik. Oh, sorry.
Oh, bukan yang ini. Keliru ambil. Nah, ini. Hi everybody and welcome to another edition of Simon Says Let's Learn English. Now, in this episode, we're going to look at the difference between a subject and an object pronoun. But before we do so, we first need to know what a pronoun is. Now, a pronoun is any word that takes the place of a noun. For example, Chris is a driver. He drives a bus. In this example, the word he is a pronoun which takes the place of the noun Chris. So, what is a subject pronoun? A subject pronoun is a pronoun that does the action in a sentence. Nah, anak-anak bisa lihat layar ya? Bisa lihat layar nggak? Bisa, Miss. Ya, oke. Sekarang perhatikan lagi. Untuk saya ulang sebentar. Subject pronoun adalah yang does the action, melakukan tindakan, ya, melakukan tindakan in a sentence, di dalam sebuah kalimat. Jadi kalau saya mengatakan I cook rice every morning, yang melakukan tindakan adalah I, saya. Itu kita sebut subject pronoun. Jadi ini ada subject pronoun does the action in a sentence. Does the action, melakukan action. Ya, action, pekerjaan, melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, itu yang disebut subjek. Pronoun adalah kata ganti yang diletakkan di subjek. Oke, kita lanjutkan. Let's take a look back at our example. He drives a bus. In this example, the word drives is the action. It's a verb. The pronoun he does the action. It is therefore a subject pronoun. So, what are the different subject pronouns in the English language? Whenever we talk about the first person in the singular, we use I. For example, I live in a big city. In this sentence, I is a subject pronoun. Look at the next example. We have a nice car. In this sentence, we is the subject pronoun, and it is the plural form of the first person. Oke, minggu lalu saya sudah menerangkan apa bedanya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, ada orang pertama tunggal, yaitu I. Ada orang pertama jamak, yaitu kami. Kemudian ada orang kedua. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Ya, dulu kan saya pernah katakan bahwa sebuah dialog, ada dia, ada lo, ada gue. Gue adalah orang pertama. Saya, I, yang mengajak. You mengajak orang kedua untuk berbicara, membicarakan orang ketiga, dia. Nah, kalau orangnya dia itu satu, berarti dia orang ketiga tunggal. Orang ketiga, dan jumlahnya satu, tunggal. Kalau orang ketiga jamak, berarti ada Maria and John, Maria, John, and Nathania. Nah, itu adalah 3 orang. Jadi mereka 3. Orang ketiga jamak namanya. Oke. Nah, ini tadi barusan dijelaskan bahwa kata we itu adalah orang pertama plural atau jamak. Sedangkan I adalah orang pertama singular atau tunggal. Oke, let's go on. Now, for the second person singular, the subject pronoun is you. For example, you are watching this video. Now, you is also the subject pronoun for second person plural. Oke, baiklah anak-anak. Untuk orang kedua tunggal, bahasa Inggrisnya you. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu. Dan kata you juga berfungsi sebagai
orang kedua jamak yang artinya kalian, ya. Oke. For example, you are all studying English. Now, for the third person singular, the subject pronouns are he, she, and it. We use he for male, she for female, and the subject pronoun it is used for non-humans and animals. Oke. Anak-anak, untuk third person, orang ketiga tunggal ada he. Tadi mengganti kata male, laki-laki. She mengganti female, perempuan. Jumlahnya cuma satu, makanya disebut third person singular. Orang ketiga tunggal. Untuk it adalah digunakan untuk yang non-humans, bukan manusia. Jadi bisa digunakan untuk animals yang jumlahnya hanya satu. Atau pets, binatang kesayangan yang jumlahnya hanya satu. Ya, itu adalah it. Including pets. For example, he is a strong man. She has 3 children. Cairo is in Egypt. It's a nice place to visit. Nah, kata it di sini anak-anak mengganti kata Cairo. Cairo is a name of a place, so we use it, not he or she, bukan he atau she. So Cairo is in Egypt. It is atau it's a nice place to visit. As for the subject pronoun in the third person plural, we use they. For example, the children speak many languages. They are very clever. In this example, the subject pronoun they is used for humans. Now look at the following example. These cars are expensive. They were made in Germany. The subject pronoun they is used in place of the noun cars because cars is in the plural. And in this example, it is also non-human. Right, now that you've understood what a subject pronoun is, let's have a look at what an object pronoun is. Take a look at the following example. Dave is my supervisor at work. I saw him today. In this example, him is an object pronoun. An object pronoun is the receiver of an action or. Nah, anak-anak tadi kalau subject pronoun adalah orang yang does an action, yang melakukan kegiatan, sedangkan object pronoun adalah receiver of an action. Jadi penerimanya atau yang dikenakan pekerjaan itu, ya, atau yang dikenai pekerjaan itu namanya object pronoun. Oke. Verb. In this case, the action or verb is saw. The subject pronoun I is the doer of the action, and him is the object pronoun that receives that action. Right. So what are the object pronouns in the English language? For the first person singular, the object pronoun is me. For example, Dave saw me today. For the first person in the plural form, the object pronoun is us. For example, Dave and I work for a big company. You can find us on the internet. Now, for the second person singular and plural, we use the object pronoun you, just like the subject pronoun. For example, I saw you driving a bus this morning. Nah, anak-anak kebetulan kata you nih sama baik di tempatnya di subjek maupun di objek. You are studying English. Nah, itu you yang saya sebutkan. You are studying English, you sebagai subjek.
Ketika sebagai objek, tulisannya tetap sama you, ya. I love you. You sebagai objek. Oke, ini I show you driving a bus this morning. Kata you juga sebagai objek pronoun. This lesson will help you all to learn English. For the third person singular, the object pronouns are him, her, and it. For example, Dave is my supervisor at work. I saw him this morning. Kerry is my boss. I saw her yesterday. I have an old car. I bought it 3 years ago. As for the object pronoun in the third person plural, then we use them. For example, the children are happy today. Their mother took them to the park. Okay, so what you need to remember from this lesson is that the subject pronouns are I, we, you singular and you plural, he, she, it, and they. All of these subject pronouns are pronouns that do an action in a sentence. As for the object pronouns, then they are me, us, you for singular and plural, him, her, it, and them. These object pronouns receive an action in a sentence. In other words, we can say that an object pronoun is the object of a verb. Right. So I guess that's all you need to know for today's lesson. Don't forget to subscribe and tune in to the next episode where we will hopefully... Yeah, okay. I hope everybody understand what we are learning today, and to make you more competent in this subject and object pronoun, let me give you another challenge, ya. Kita akan melakukan tantangan berikutnya. Saya akan tutup dulu share screen saya. Oke, oke. Kemudian saya akan letakkan di sini. Wait in a minute. Tunggu sekitar 1 menit ya. Oke, sudah 30 detik ya. Benar. Tiga detik lagi, bentar. Ini masih muter-muter nih, belum sampai ke layar. Yap, oke. Ini saya udah. Oke, sekarang saya letakkan di tim sekalian. Nanti ada bunyi ini ya. Untuk tantangan berikutnya ini kita bisa lihat di sini. Oh, ini.
Tadi yang exercise-nya juga saya masukkan ke tim sekalian. Jadi ini untuk tantangan berikutnya. Oke, kalian bisa lihat di tim ya, yang di postingan saya di general, tinggal klik di situ. Coba saya kasih tahu di sini ya, di tim kita. Kemudian, nah ini Imasker sudah letakkan di, oh sorry. Nah, di paling bawah nih, di paling bawah, anak-anak bisa klik untuk berlatih, Diklik di Kahoot Challenge Subject and Object Pronoun. Ya, itu. Itu nanti boleh anak-anak kerjakan sehabis kelas ya, sehabis kelas. Kan masih ada 1 jam untuk bahasa Inggris sampai 9:30. Dan kita kan akan mengakhiri Teams meeting kita pada pukul 8.30 karena Miss Gara akan mengajar kelas 9. Nah, ini masih ada waktu 3 menit. Kalau akan ada yang bertanya, silakan bertanya dulu. Masih ada 3 menit. Silakan. Nah, sambil bertanya, anak-anak silakan buka kamera. Saya akan ambil gambarnya dulu. Anak-anak buka kamera dulu ya. Oke, bisakah anak-anak membuka kameranya masing-masing? Ini belum kelihatan. Baru gambar saya sendiri. Apakah anak-anak sudah membuka? Oke, baru berapa nih? Oke. 1, 2, berapa nih? Baru 15-an. Oke, di sini ya, saya apply di sini. Yang belum masuk silahkan buka kameranya dulu ya anak-anak ya. Buka kameranya dulu, kemudian kita akan ambil gambar. Ini yang datang 72 orang pagi ini. Harusnya ini kursinya penuh, tapi kenapa hanya terisi sedikit? Nah, oke, silahkan duduk lagi yang bagus. Kita masih punya waktu 2 menit. Saya akan simpan gambar dulu di sini. Untuk bukti bahwa kalian masuk. Jadi nanti nggak usah protes ketika Pam aku kemarin masuk, nggak dicentang gitu ya, gitu. Jadi coba semuanya buka kamera lagi. Ini. Kemudian, oke, kita ganti background sebentar untuk tampilan lain ya. Tampilan lain. Oke. Nih, kita di tempat hijau. Oke. Apakah semua sudah nampak? Oke. Ya, yang belum nampak boleh menampakkan diri dulu. Oke. Ya. Oke, 1 kali lagi ya.
Sekali lagi, saya akan ganti background-nya dulu. Untuk background yang anak-anak boleh juga sambil bergerak nggak apa-apa, boleh sambil bergerak, sambil action nggak apa-apa. Jadi tampak natural, Boleh sambil menggerakkan tangannya juga boleh. Jadi saya lihat dulu. Oke. Nah, oke, boleh mau gaya apapun boleh ya, sambil bergaya boleh ya. 1, 2, 3. Oke, saya pasang dulu. Nanti yang belum masuk biar tahu. Oke, the last, yang terakhir sekarang. 1, 2, 3. Mau gerak tangannya nggak? Mau gaya tangannya? Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Klik. Oke. Well, okay, my beloved students. Today we just learn subject and object pronoun, and I have already give you a challenge via Kahoot, and then I send it on your post. So everybody can do it after this. Semua bisa mengerjakan setelah ini ya. Thank you. Enjoy your day. Kalau nggak Ya, punya, ya. kita ngerjain. Kalau apa nak? Kalau nggak punya aplikasinya, Aplikasi apa? Kahoot. Bisa langsung diklik langsung di browser nak, nggak usah pakai ini aplikasi, bisa langsung di browser, nggak pakai aplikasi nggak apa-apa, bisa langsung di browser. Nanti kalau seperti yang dulu pernah saya ajarkan, HP-nya itu dibuat seperti desktop, jadi ada titik 3, ketika kalian buka browser di sebelah kanan atas itu ada titik 3, titik 3-nya itu pilih desktop site ya, jadi situs desktop bahasa Indonesianya itu nanti tampilan apa HP kalian itu seperti tampilan laptop gitu ya. Oke. Nanti kalau nggak bisa tanya teman-teman yang bisa sudah. Fania bisa, Disti bisa, Tatit bisa, kemudian Anas bisa, Naura bisa. Jadi bisa di caranya ngeklik titik 3 di atas tuh di browser. Nanti diklik desktopnya itu, desktop site ditentang gitu ya. Tentangnya diisi kemudian kalian sudah bisa menggunakannya seperti menggunakan laptop. Okay, thank you for attending my class this morning. See you again next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.